Halo semuanya, selamat datang di video laporan praktikum jurnalistik saya. Saya Nurul Saida Fido, mahasiswa jurnalistik Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Saya telah menyelesaikan masa praktikum saya yang saya laksanakan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Subdirektorat Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa, Divisi Publikasi Materi. Jadi sekarang saya akan menceritakan pengalaman saya, tantangan yang saya hadapi, dan juga bagaimana pelajaran yang bisa saya ambil selama saya melakukan praktikum ini. Stay tune. Oke, pertama, jadi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ini adalah lembaga di bawah naungan Kementerian Keuangan yang tugasnya itu mengawasi keluar masuknya barang di Indonesia. Selain itu, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai juga berperan penting untuk melindungi negara dari penyelundupan dan mengamankan penerimaan negara. Nah, saya ditempatkan di Divisi Publikasi Materi, yang dimana tim ini bertugas untuk mempublikasikan semua kegiatan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, baik melalui berita, video, media sosial, siaran radio, dan lain-lain. Kebayang gak sih serunya kerja di balik layar dengan tim komunikasi yang serba cepat dan kreatif? Itu seru banget. Nah, jadi selama praktikum ini saya banyak banget dapat pengalaman. Pertama, saya ditugaskan untuk menulis berita, tentu karena background saya sendiri adalah mahasiswa jurnalistik seperti itu. Nah, jadi tugas ini mengajarkan bagaimana caranya membuat berita yang baik dan benar sesuai dengan kaidah jurnalistik, dan juga menggunakan struktur yang jelas mulai dari lead, isi, dan juga penutup. Nggak cuma itu, saya juga belajar untuk memilah dan memilih informasi mana yang perlu saya masukkan di dalam sebuah berita. Tentunya saat proses pemilihan ini saya menggunakan teori agenda setting. Sebelum saya melakukan praktikum, saya diberitahu oleh mentor saya bahwa agenda setting dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ini seperti ini. Jadi saya menyesuaikan dengan agenda setting tersebut seperti itu. Nah, saya juga pernah mengikuti konferensi pers di Bea Cukai Soekarno-Hatta. Nah, di sini saya belajar caranya untuk wawancara, nulis poin penting dengan cepat, dan juga langsung nih nulis laporannya gitu secara cepat. Karena kan mungkin seperti yang sudah kita tahu bahwa news itu sangat mengedepankan kecepatan, kecermatan, ketelitian, dan lain-lain. Jadi itu menjadi tantangan tersendiri sih untuk para calon jurnalis di luar sana. Ya, ketika saya mengikuti konferensi pers, saya berasa jadi jurnalis beneran gitu. Nah, selanjutnya nih, ada pengalaman yang gak kalah menarik. Salah satunya adalah saya diminta untuk menjadi penyiar radio. What a great moment gitu, what a great experience for me, because latar belakang saya adalah reporter tulis banget nih. Saya belum pernah tampil di depan mikrofon ngomong dengan bahasa yang sangat improvisasi banget gitu. Jadi it's so hard for me at the first time, tapi I can do it. Pertama-tama ya awalnya grogi sih, tapi karena saya belajar beberapa kali siaran, saya jadi bisa lebih improve gitu dengan teman-teman yang lain. Nggak cuma kerja individu, mungkin di pikiran orang-orang jadi jurnalis tuh individualis banget gitu, apa-apa sendiri, wawancara sendiri, nulis berita sendiri. Ya, tapi dibalik itu saya juga belajar nih kerja tim bareng Divisi Publikasi Materi. Ternyata kerja tim di lingkungan profesional itu juga penuh tantangan, teman-teman. Koordinasi, komunikasi, dan saling dukung, saling support juga jadi kunci penting untuk menyelesaikan pekerjaan ternyata ya di dunia profesional. Ya, namanya juga praktikum ya, pasti ada kendala yang harus dihadapi. Misalnya awal-awal itu saya sempat kesulitan untuk menyesuaikan gaya penulisan berita yang sesuai dengan standar dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Karena ada selingkung atau mungkin ada beberapa kalimat atau kata yang belum saya pahami terkait dengan
informasi kepabeanan, jadi saya harus belajar lagi gitu ya. Tapi berkat bimbingan dari mentor dan juga teman-teman di divisi publikasi materi, lama-lama saya jadi paham dan bisa menulis dengan lebih baik, tentunya dengan standar dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai gitu. Terus ada juga nih masalah akses informasi yang terbatas. Mungkin karena saya bukan staff di sana, jadi kadang saya tanya-tanya ke mentor, ini jabatannya apa ya gitu. Kira-kira siapa ya yang harus saya masukin? Kira-kira siapa yang harus saya wawancara untuk berita ini gitu. Jadi saya banyak tanya sih selama melakukan praktikum. Ya, yang saya butuhkan so far koordinasi sama mentor, itu yang paling penting. Satu lagi, manajemen waktu. Manajemen waktu juga sempat jadi tantangan karena waktu itu saya melakukan praktikum sembari kuliah. Saya masih punya kelas gitu, jadi saya harus koordinasi dengan mentor kalau misalkan saya punya kelas. Ya, yang penting koordinasi sih teman-teman sebetulnya. Dan saya juga belajar membagi waktu antara tugas kuliah dan juga tugas magang, jadi semuanya terselesaikan dengan baik gitu ya. Baik teman-teman, sebelum saya akhiri videonya, saya ingin teman-teman tahu website berita di media digital milik beacukai.go.id yang mana waktu itu saya berkontribusi untuk menulis berita dan juga mengorganisasi logbook dari publikasi di berita internal maupun eksternal Bea Cukai. Kurang lebih seperti ini tampilan website. Pengumuman. Oke, baik. Memang website Bea Cukai ini punya aksesibilitas dan tidak bisa dimatikan, jadi teman-teman yang mempunyai disability bisa tetap mengakses layanan ataupun informasi yang ada di Berita. website Bea Cukai. Oke, seperti ini kurang lebih teman-teman bisa dengan mudah mendapatkan update informasi terbaru tentang Bea Cukai. Kegiatan. Jadi saya harap teman-teman bisa mengakses informasi bukan hanya di media mainstream tentang Bea Cukai, tapi juga di website Bea Cukainya itu sendiri. Terima kasih banyak. Media Center. Ya, seperti yang sudah saya katakan sebelumnya bahwa pengalaman praktikum ini menjadi pengalaman yang super berharga buat saya karena banyak teori jurnalistik seperti agenda setting dan framing akhirnya bisa saya aplikasikan dalam dunia kerja gitu. Selain itu saya juga belajar banyak banget tentang pentingnya komunikasi, kerja tim, dan juga adaptasi dengan lingkungan profesional. Yang paling penting, praktikum di DJBC ini bikin saya lebih siap untuk menghadapi dunia kerja nanti. Pokoknya terima kasih banyak untuk semua tim di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, khususnya teman-teman di Subdirektorat Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa yang telah mensupport saya, telah mendukung saya, dan juga mengayomi gitu ya adik kecil ini untuk bisa memahami bagaimana cara kerja di lingkungan pemerintahan khususnya di Bea Cukai. Sudah banyak sekali ilmu dan bimbingan selama praktikum ini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Demikian video laporan praktikum jurnalistik saya di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Semoga pengalaman ini bisa menjadi inspirasi untuk teman-teman semua yang ingin terjun ke dunia jurnalistik ataupun komunikasi. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di cerita-cerita selanjutnya.